Museum Tuanku Imam Bonjol berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Bonjol, Jalan Lintas Sumatera. Letaknya yang berada di dekat pusat kota serta bersebelahan dengan Monumen Ekuator membuat kita mudah untuk ke sana. Bila kita ingin ke sana, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum seperti bus. Karena lokasi museum terletak di jalan raya antara Trans dan Sumatera, kurang lebih 60 km sebelah utara daerah Bukit Tinggi. Semua bus yang akan ke arah Medan Bukit Tinggi pasti melewati garis Katulistiwa. Kita bisa langsung berhenti di sana dan sampailah kita di museum. Untuk masuk ke kawasan museum ini, kita hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Museum ini buka mulai dari hari Senin hingga Sabtu, sementara di hari Minggu museum tutup. Waktu berkunjung mulai pukul 8 pagi sampai 6 malam. Museum Tuanku Imam Bonjol merupakan sebuah museum yang diperuntukkan mengenang jasa sang pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Museum ini mempunyai berbagai macam koleksi benda sejarah yang dapat dijadikan sebagai edukasi positif untuk memahami seberapa besar perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Dengan adanya museum ini, ada 2 buah destinasi wisata sejarah sekaligus. Kompleks dari museum ini sangat luas dan mencapai lebih dari 2,5 hektar. Untuk bangunan dari museum sendiri sebesar 42 kali 16 meter persegi. Membutuhkan waktu selama lebih kurang 3 tahun untuk mendirikan museum ini. Awal pembangunan dilakukan pada 1987 dan berakhir pada 1990. Desain dari gedung ini menggunakan desain rumah adat suku Minangkabau, yaitu rumah gadang. Rumah adat ini mempunyai ciri khusus dan mencolok pada bagian atap. Bentuk atap menyerupai dengan bentuk tanduk yang disebut dengan gonjong. Saat pertama kali masuk pengunjung disambut dengan lukisan besar dari Tuanku Imam Bonjol. Berdasarkan informasi dari pengurus museum, lukisan tersebut dibuat oleh Jenderal Hoegeng, mantan Kapolri pada masa pemerintahan Soeharto. Di sebelah kanan dari pintu masuk terdapat beberapa baju tradisional yang dilipat rapi-rapi dalam etalase kaca. Di sampingnya tertata pula baju-baju bekas militer Indonesia. Jika melihat keluar terpampang jelas relief yang menggambarkan perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya pada lantai kedua terdapat sebuah ruangan luas yang menyimpan berbagai koleksi senjata. Mulai dari senjata tradisional, seperti pisau, parang, pedang, tombak hingga beberapa pistol. Terdapat pula koleksi uang kuno dari berbagai negara. Pada lantai 2 ini dindingnya dipenuhi dengan lukisan yang menceritakan perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Di tengah-tengah ruangan dipajang beberapa benda antik, seperti guci, piring keramik, peralatan makan, dan beberapa alat musik. Di sebelah kiri ruangan terdapat 3 etalase kaca yang tegak memanjang menampilkan baju-baju pada masa itu. Ada pakaian raja, pakaian damang dan pakaian kaum padri. Koleksi di museum ini cukup menarik dan informatif, meskipun pada beberapa benda ada yang tidak disertai informasi detail. Dan cukup disayangkan museum ini sepi pengunjung dan kurang terekspos. Sejarah singkat tentang Tuanku Imam Bonjol yang lahir di Bonjol, Pasaman pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Nama asli dari pahlawan nasional ini adalah Muhammad Syahab. Ayah dari Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki. Nama ulama dan sekaligus ayah dari sang pahlawan adalah Bayanuddin. Sedangkan nama ibunda adalah Hamatun. Ayah Tuanku Imam Bonjol sangat terhormat akan ilmu agamanya sangat kuat. Bayanuddin pun mendapatkan beberapa julukan. Julukan tersebut meliputi Malin Basa, Peto Syarif dan Tuanku Imam.
Sedangkan gelar dari Tuanku Imam Bonjol diperoleh dari Tuanku Nan Renceh. Beliau menunjuk Muhammad Syahab sebagai pemimpin kaum Padri dalam peperangan antar suku. Kaum Padri sendiri merupakan sebuah suku yang mendiami daerah Bonjol. Karena itulah Muhammad Syahab mendapatkan gelar sebagai Tuanku Imam Bonjol. Gelar dari Tuanku Imam Bonjol pun lebih dikenal daripada nama asli dari sang pahlawan. Jasa dari Tuanku Imam Bonjol dikenal melalui Perang Padri. Perang Padri tersebut mulanya hanyalah perang antar suku Padri dan suku adat. Tetapi suku adat sendiri cukup licik dengan meminta bantuan dari pihak Belanda hanya untuk memenangkan suatu perang kecil. Lambat laun karena Belanda selalu dikalahkan oleh kaum Padri pun mengundang bencana hingga akhirnya secara tidak langsung bukan lagi perang kecil antar suku, melainkan sebuah perang besar antara Belanda dan Tuanku Imam Bonjol. Belanda pun sempat beberapa kali meminta bantuan kolonial tambahan supaya dapat memenangkan perang tersebut. Sikap Belanda yang tidak mau kalah dengan warga pribumi pun akhirnya menuai kemenangan. Atas kemenangan Belanda tersebut Tuanku Imam Bonjol memutuskan untuk menyerah. Keputusan sang pahlawan untuk menyerah bukan berarti sepenuhnya kalah. Hanya saja Tuanku Imam Bonjol mempertimbangkan kondisi kaum Padri yang telah lelah untuk melakukan perlawanan. Lalu Tuanku Imam Bonjol pun secara sukarela menyerahkan diri kepada Belanda. Hukuman yang diperoleh Tuanku Imam Bonjol adalah diasingkan dan dibuang ke suatu tempat. Tuanku Imam Bonjol pun juga sempat dipindahkan ke beberapa tempat. Untuk tempat terakhir yaitu di daerah Minahasa. Selain sebagai tempat terakhir diasingkan, tempat tersebut juga sekaligus menjadi tempat sang pahlawan menghembuskan napas terakhir.